teman-teman. Kali ini cuman pengen cerita dan ngasih tahu juga sih, dan berbagi pengalaman tentang crochet. Jadi aku kan nggak pernah crochet, tapi kan Madam Rumi Lucas, ini channelnya Madam Rumi Lucas, itu pintar banget crochet. Pertama perkenalan dengan crocheting itu waktu Molucas Talk Tirza baby shower, dibagikan topi beret rajutan Madam Rumi untuk yang menang kuis, dan aku salah satu yang menang kuis. Jadi ini dia, cantik banget, warnanya juga bagus ya, jadi keren lah, keren banget ya. Nah, ceritanya ini hadiah dari Madam Rumi Lucas kuis di Molucas Talk Tirza. Untuk channelnya itu akan saya cantumkan semua di deskripsi box linknya. Kalau kalian mau lihat, Madam Rumi ini ngajarin banyak sekali crochet yang bagus-bagus, resepnya juga oke. Sementara kalau kalian yang apa ya namanya, bayi tabung ya, bayi tabung atau tentang kehamilan dan lain sebagainya, itu bisa dengan Tirza di Molucas Talk, karena Tirza bercerita banyak pengalaman dia sampai hamil, dan sekarang ini hari ini baby M lahir. Hai baby M, welcome to the world. Jadi ini tadi perkenalan pertama dengan crochet, yang saya tadinya lihat orang crocheting atau lihat benang yarn di toko-toko itu nggak dilirik ya, lewat aja gitu. Tapi kan kemudian karena Madam Rumi ini membuat dan kita semua, bagus ya, kepengen. Nah, saya mulain tuh crochet, tapi ada satu hal, tangan ini, wristnya saya ini dulu pernah mengalami tendonitis yang namanya tenosynovitis. Namanya keren ya, susah disebut, tenosynovitis. Untuk sembuh itu hampir setahun. Tadinya saya nggak bisa menggerakkan tangan, hanya untuk menggaruk punggung aja nggak bisa, saking sakitnya, dan harus dikasih brace juga. Nah, jadi kemudian pada saat saya mulai crochet itu saya batalkan, saya berhenti. Tapi kepengen banget karena bagus gitu loh. Kemudian saya nggak punya pengalaman apa-apa. Kemudian saya belajar bagaimana sih crocheting supaya nggak sakit tangannya. Nah, itu tergantung dari cara megang jarumnya gitu loh. Jadi saya megangnya begini, kalau begini itu nggak sakit. Kalau yang model seperti yang saya lihat di Madam Rumi, buat saya itu nggak bisa, sakit gitu loh. Nah, ini yang pertama. Kemudian dari situ saya mencoba membuat topi dengan model yang sama. Tapi ternyata karena pemula dan kemudian juga nggak tahu pengalaman apa tentang crochet, saya beli benangnya nih tebel banget. Ternyata ini namanya benang buat selimut. Nah, saya ikutin hitungannya Madam Rumi dong, karena topi yang dibikin Madam Rumi pas buat saya. Ternyata jadinya gede banget. Saya bongkar, saya kecilin, masih gede juga. Ini gede banget topinya, warnanya bagus. Nanti saya akan bongkar dan jadiin selimut aja, karena saya akan rajut untuk jadi selimut, karena ini gede banget. Lihat, nggak bohong, emang gede banget. Jadi benang itu mempengaruhi hitungan yang kita lihat misalnya di video atau apa. Kalau kita mau ikutin, kita harus hati-hati dengan benang pilihan kita. Ada benang-benang yang tebal seperti ini, enak sekali, lembut, itu untuk selimut gitu loh.
Tapi nggak putus asa. Sementara itu Devi, dari Devi and Charles, terima kasih ya Devi. Devi itu dengan baiknya, karena tahu tangan saya sakit gak bisa crochet, dia bikinin saya topi cantik banget. Devi ini jagoan crochet juga dia. Nah, channelnya di sini ya, sekitar sini ada deh channelnya. Kalian harus lihat, kisah cinta yang luar biasa, sungguh luar biasa. Nah, ini topi dari Devi untuk saya, bagus sekali topinya dan ringan. Jadi dia pakai benang ini ringan, warnanya juga bagus. Jadi dari benang aja udah kelihatan ya. Jadi orang yang pengalaman milih benang, dia tahu benang apa yang harus dipakai. Sementara saya enggak. Nah, tapi gak putus asa. Saya nggak putus asa, malah nemu video, nanti linknya saya kasih di deskripsi bawah, tentang bagaimana beginner seperti saya, beginner itu bikin sweater. Project gede kan, project gede. Nah, ada cerita yang lucu untuk sweater ini. Jadi sweater ini saya ikutin semua prosedurnya dan sebagainya. Kalau crochet kita harus bikin yang namanya untuk mulai itu di bawah sini ini ada ribbing. Jadi yang kalau kita lihat tuh pinggirannya, tepiannya ini disebut ribbing. Nah, saya udah ukur badan saya ukur lengan saya. Jadi ribbingnya ukuran sekian. Waktu saya crochet badan dari ukuran yang sesuai itu ribbingnya, setelah di crochet dirajut bagian badannya makin lama makin gede, sampai akhirnya jadinya itu sebetulnya double gedenya. Nah, kemudian waduh, udah tinggi, baru kelihatan dia jadi gede banget. Nah, kemudian saya bongkar. Jadi ini project uji coba. Jadi ini masih gede banget sih. Bagian lengannya itu luar biasa gedenya. Tapi lumayan lah. Setelah dibongkar berkali-kali, saya kecilin. Jadi ribbingnya dipendekin sampai akhirnya, kalau buat saya jauh sebetulnya dari ukuran saya. Tapi justru setelah jadi itu memang pas gitu. Cuman lengannya memang kegedean banget. Saya akan coba ya, jadi kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat kan ini bagian lehernya dalam sekali. Jadi kalau saya mau pakai ini sweater yang saya mau pakai, itu saya harus pakai daleman karena terlalu dalam. Dan lengannya dong, lihat lengannya gede banget kan, nggak sesuai dengan ukuran saya, segini kira-kira. Jadi ada kali 10 cm bedanya dengan ukuran saya, dan juga panjang banget jadinya. Jadi memang saya nggak tahu gimana. Mungkin kalau yang kalian yang ngelihat di sini dan pengalaman dalam crochet, bisa kasih tahu komen di bawah ya. Apa gimana caranya supaya bikin sweater ini pas di badan kita? Karena ini terus terang, setelah bongkar beberapa kali baru jadi segini. Tadinya gede banget segini, bayangin. Kan kayak orang pakai selimut baju pinjaman gitu loh. Nah, jadi itu tadi pengalaman saya tentang crochet. Terus terang sangat mengasihkan crochet itu. Jadi itu hobi yang bagus ya, menghasilkan sesuatu, membuat kita kreatif dan juga mengisi waktu dengan hal yang positif, bukan hal yang negatif gitu. Cuman ya itu tadi, kalau ada yang tahu apakah benangnya yang jadi masalah atau kok hitungan, misalnya hitungan 20 inch gitu ya, hitungan 20 inch setelah kan ribbingnya 20 inch, tapi karena crochet itu kan nggak kayak kain ya, crochet itu rada bisa mulur-mulur gitu. Nah, 20 inch
setelah kita crochet badannya itu makin lama makin gede dan jadinya gede banget gitu loh. Jadi 20 inch itu akhirnya jadi 25. Waktu saya kasih 25 inch itu bagian badannya itu sampai 35. Jadi saya nggak tahu untuk pastinya secara bikin. Kalian yang ngerti tolong share dengan saya, komen di kolom komen. Soalnya saya pengen lagi bikin sweater, tapi pengen kali ini ya nggak perlu bongkar-bongkar beberapa kali gitu loh. Kalau bongkar dikit sih boleh lah, tapi ini bongkar kan banyak banget itu, jadi berkali-kali lagi. Jadi itu tadi teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir, dan kita jumpa lagi di video yang mendatang. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, juga share kalau kalian suka video ini. Terima kasih teman-teman, bye, see you in the next video.